Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Siti Ngasisa. Gimana nih kabar teman-teman? Sehat ya? Seperti biasa, aku akan menyajikan materi tentang kebidanan, khususnya buat teman-teman yang lagi membutuhkan tambahan materi untuk persiapan SKB CPNS, P3K, ataupun uji kompetensi bidan. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, silahkan subscribe dan like, comment, share YouTube video aku ini biar aku lebih semangat lagi bikin materi-materi selanjutnya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa DM ke Instagram aku @siti_ngasisa. Oke, langsung aja ke materinya. Jangan lama-lama. Kehamilan fisiologis part 2. Kemarin sudah kita bahas part 1-nya ya, tentang diagnosis kehamilan. Bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih dan semoga enggak lupa ya tentang diagnosis kehamilan. Dan teman-teman yang belum menonton tentang part 1-nya, silahkan teman-teman bisa cek di YouTube channel aku, klik di video, nanti akan kelihatan kehamilan fisiologis part 1 tentang diagnosis kehamilan. Untuk part 2-nya ini, kita akan lebih fokus ke perkembangan janin. Di dalamnya nanti akan ada materi, latihan soal, dan kunci jawaban. Oh ya, untuk perkembangan janin, ini jarang banget keluar, tapi kita antisipasi aja. Takutnya akan keluar di soal-soal. Soalnya saat aku uji kompetensi dan SKB bidan, itu nggak keluar tentang perkembangan janin, tapi jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti di soal teman-teman akan keluar tentang perkembangan janin. Oke, langsung aja. Perkembangan fungsi organ janin. Untuk trimester 1, usia kehamilan 6 minggu, organ yang terbentuk itu antara lain pembentukan hidung, dagu, palatum, dan tonjolan paru. Jari-jari telah terbentuk namun menggenggam. Jantung terbentuk penuh. Sudah di usia 6 minggu. Sebelum 6 minggu apa? Biasanya kayak kantong, terus zigot, ya kayak gitulah ya. Ya zigot, morula, blastula, terus jadi embrio, terus setelah embrio jadi janin. Nah, ini janin di usia 6 minggu karena sudah terbentuk jantung terbentuk penuh. Untuk usia 7 minggu, mata tampak pada muka, pembentukan alis dan lidah. 8 minggu organnya yaitu mirip bentuk manusia. Mulai pembentukan genitalia eksterna. Ingat ya, mulai. Sirkulasi melalui tali pusat dimulai. Ini sistem yang dipakai apa? Di slide selanjutnya. Tulang mulai terbentuk. Pada usia kehamilan 9 minggu, kepala meliputi separuh besar janin, terbentuk muka janin, kelopak mata terbentuk tapi tidak membuka sampai 28 minggu. Untuk kehamilan trimester 2, pada usia kehamilan 13-16 minggu, organ yang terbentuk yaitu panjang janin sudah 15 cm, kulit janin masih transparan, tumbuh lanugo ataupun rambut janin, gerak aktif antara lain dengan menghisap dan menelan air ketuban. Nah, ini menghisap dan menelan ketuban sudah di awal trimester 2. Terbentuk mekonium dalam usus, jantung berdenyut 120-150 kali per menit. Pada usia kehamilan 17-24 minggu, komponen mata terbentuk penuh, sidik jari terbentuk, tubuh diliputi vernix, caseosa ataupun lemak janin. Janin mempunyai vernix. Itu ya. Untuk usia kehamilan 25-28 minggu, perkembangan otak cepat, sistem saraf mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh, mata sudah membuka, tadi mulai terbentuk kelopak matanya pada usia kehamilan 9 minggu dan terbuka pada usia kehamilan 28 minggu. Kelangsungan hidup sangat sulit bila di periode ini lahir. Lanjut ke trimester 3, pada usia kehamilan 29-32 minggu, organ yang terbentuk. Bila bayi lahir, kemungkinan hidup 50-70%. Tulang terbentuk sempurna, gerakan nafas reguler,
suhu relatif stabil. Dan pada usia kehamilan 33 sampai 36 minggu, berat janin sudah mencapai 1.500 sampai 2.500 gram. Lanugo mulai berkurang. Lanugo atau rambut janin saat 35 minggu paru matur. Janin dapat hidup tanpa kesulitan. Dan yang terakhir pada usia kehamilan 38 sampai 40 minggu. Sejak usia kehamilan 38 minggu sudah disebut hamil aterem. Bayi meliputi seluruh uterus, air ketuban mulai berkurang tetapi masih dalam batas normal. Nah, itu untuk perkembangan fungsi organ janin. Kita lanjut ke sistem yang bekerja pada janin. Yang pertama, sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler, kardio kayak jantung, pembuluh darah. Itu pakai sirkulasi khusus. Kenapa pakai sirkulasi khusus? Karena melalui vena umbilikal. Tali pusat itu memiliki satu vena dan dua arteri. Vena itu tujuannya untuk menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin. Sedangkan arteri yang dimilikinya merupakan pembuluh balik yang menyalurkan darah dari janin ke arah plasenta untuk dibersihkan dari sisa metabolisme janin. Yang kedua, sistem respirasi. Respirasi berarti pernafasan. Gerakan nafas janin terlihat sejak kehamilan 12 minggu dan reguler pada usia 34 minggu, yaitu 40-60 kali per menit, dan di antara jeda adalah periode apnoe. Cairan ketuban akan masuk sampai bronkioli, sementara di alveolus terdapat cairan alveoli. Gerakan nafas janin dirangsang oleh kondisi hiperkapnia dan peningkatan kadar glukosa. Gitu ya. Yang ketiga, sistem saraf. Sistem saraf sudah bekerja mulai dari 10 minggu, contohnya itu janin bergerak, fleksi kaki, menelan. Ini belum terasa oleh ibu, tapi sudah terlihat dari USG. Pada usia 14 minggu sampai 16 minggu, janin sudah bisa mendengar. Gerakan bola mata dan melihat cahaya baru jelas pada akhir kehamilan. Yang keempat, untuk sistem gastrointestinal. Gastro berarti lambung, pencernaan. Perkembangan terlihat pada usia kehamilan 12 minggu dengan USG. Pada 26 minggu, enzim mulai terbentuk. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus dan tersimpan sampai partes. Kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion campur mekonium. Yang terakhir, sistem ginjal atau urinaria. Pada usia kehamilan 22 minggu tampak pembentukan dan sempurna pada usia kehamilan 36 minggu. Urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion. Bila oligohidramnion atau poligohidramnion merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Oke, sekian materi tentang perkembangan janin. Kita lanjut ke latihan soal. Semoga teman-teman sudah paham ya tentang materi ini. Silakan teman-teman bisa latihan. Susah banget dikit deh. Bisa latihan soal yang setelah aku sajikan dan silakan teman-teman bisa catat dulu jawaban teman-teman di coret-coretan dan nanti di akhir slide bisa dicocokkan dengan kunci jawaban yang aku paparkan. Silakan.
Oke. Ini untuk kunci jawabannya, silakan teman-teman bisa cocokkan. Semoga banyak yang benar dan teman-teman bisa paham tentang materi dan latihan yang telah saya paparkan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa komen ataupun DM ke Instagram aku. Oke, terima kasih telah menonton video aku. And bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.